Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Ersa Atika Rendian Ningrum dengan NIM 2012301008. Saya dari Program Studi Pendidikan Agama Islam semester 4 kelas I, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Di sini saya ingin memenuhi tugas mata kuliah Fikih Munakahat dan Mawaris, yaitu menjelaskan sebuah materi mengenai hukum nikah serta syarat calon suami dan istri dengan dosen pengaku Bapak Dr. Muhammad Yusuf SID MPD. Nah, yang pertama kita akan membahas latar belakang. Pernikahan merupakan ikhtiar lahir batin antara dua orang hamba Allah yang berlainan jenis dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga bahagia dan untuk selamanya. Penyatuan dua hamba yang berlainan jenis bukan sekedar duduk di pelaminan, tetapi Allah menetapkan suatu ikatan suci, yaitu akad nikah. Dengan dua kalimat yang sederhana, yaitu ijab dan qabul, terjadilah perubahan besar yang haram menjadi halal, yang maksiat menjadi ibadat, kekejian menjadi kesucian, dan kebebasan menjadi tanggung jawab. Maka nafsu pun berubah menjadi cinta dan kasih sayang. Akad nikah bukanlah sekedar kata-kata yang terucap dari mulut laki-laki atau sekedar formalitas untuk mensahkan hubungan suami istri ataupun adat yang menjadi kebiasaan dalam pernikahan. Akad nikah adalah sebuah perjanjian sakral yang ikatannya amat kokoh dan kuat. Selanjutnya yaitu ada kata nikah berasal dari bahasa Arab yang berarti bertemu atau berkumpul. Menurut bahasa, nikah diartikan ada, berkumpul atau bergabung, dan al-ikhtilah atau bercampur. Menurut istilah, nikah ialah suatu ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan perempuan untuk hidup bersama dalam suatu rumah tangga melalui akad yang dilakukan menurut hukum syariat Islam. Takrif pernikahan sendiri ialah akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban serta tolong-menolong antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bukan mahram. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk rumah tangga atau keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Selanjutnya yaitu ada hukum nikah. Hukum nikah yang pertama yaitu dalam kondisi normal. Maksudnya realita dalam kondisi normal adalah saat seseorang yang secara jasmani ruhiyah dan kejiwaan baik serta kemapanan mental dan kesungguhan untuk memiliki tanggung jawab. Selanjutnya ada dalam kondisi tidak normal. Yang pertama ada wajib. Hukum menikah bisa wajib bagi mereka yang sudah siap dan mampu baik lahir maupun batin. Sehingga kalau tidak menikah ia akan terjerumus kepada perbuatan zina. Yang kedua ada sunnah. Nikah juga hukumnya bisa sunnah bagi mereka yang syahwatnya sudah menggebu, akan tetapi masih besar kemungkinan seandainya belum menikah pun ia masih dapat menjaga diri dari perbuatan zina. Yang ketiga ada haram. Nikah juga bisa haram bagi orang yang belum siap nikah, baik secara lahir atau menafkahi maupun secara batin berhubungan badan. Sehingga kalau dipaksakan menikah, si perempuan akan menderita baik lahirnya maupun batinnya. Atau nikah juga bisa menjadi haram bagi orang yang bermaksud jahat dengan nikahnya itu, misalnya ingin menyakiti perempuan dan keluarganya atau karena balas dendam. Selanjutnya yaitu kriteria memilih calon pasangan. Yang pertama dilihat dari fondasi agama. Fondasi dasar yang pertama dan utama dalam memilih calon pasangan hidup adalah yang kuat agamanya, sebab agama akan menjadi dasar dalam membina rumah tangga. Rumah tangga yang dibina berdasarkan fondasi iman yang kuat tentu tidak mudah runtuh dan goyah terhadap berbagai macam godaan. Kriteria keimanan melebihi kriteria lain, termasuk kecantikan dan keelokan rupa. Selanjutnya memilih karena harta. Hal ini juga seperti yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, bahwa baik laki-laki ataupun perempuan dianjurkan untuk memilih pasangan yang memiliki harta dan pekerjaan yang baik. Idealnya bagi seorang laki-laki seharusnya sudah memiliki pekerjaan yang tetap dan baik,
sehingga nantinya dapat memberikan nafkah pada keluarga. Dengan begitu, kebutuhan keluarga dapat tercukupi dengan baik. Yang ketiga, ada nasab atau keturunan. Maksudnya adalah hendaknya memilih calon yang mempunyai keturunan atau keluarga yang baik, terhormat, dan memiliki sifat mulia. Hal ini karena diharapkan nantinya bisa mempunyai anak keturunan yang baik. Selanjutnya ada kecantikan. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari sebelumnya, laki-laki dan perempuan dianjurkan untuk mencari pasangan yang cantik dan tampan. Namun, ukuran kecantikan dan ketampanan setiap orang berbeda, tergantung pada kriteria orang yang akan menikah. Hal ini dapat membuat hati masing-masing senang ketika berada di rumah, sehingga rumah tangga bisa bertambah harmonis dan penuh kasih sayang. Walaupun demikian, tetap dianjurkan untuk mencari pasangan hidup yang dengan prioritas mereka yang memiliki sikap dan perilaku baik. Dan yang terakhir yaitu tujuan pernikahan. Yang pertama, menyempurnakan akhlak. Yang kedua, menyempurnakan pelaksanaan ajaran Islam. Yang ketiga, melahirkan keturunan yang mulia. Yang keempat, menciptakan kesehatan dalam diri secara fisik dan non-fisik. Dan yang kelima, mendidik generasi baru. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Pernikahan dalam Islam merupakan suatu ikatan suci antara laki-laki dan perempuan yang dilakukan berdasarkan hukum syariat. Nikah sendiri memiliki makna mendalam, baik secara bahasa maupun istilah, yaitu sebagai akad yang menghalalkan hubungan suami istri, serta menciptakan hak dan kewajiban di antara keduanya. Mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Sebelum saya akhiri, saya ingin memberikan sebuah pantun. Bertamasya ke penangkaran, anak macan diterkam buaya. Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan komen di YouTube saya. Baik, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.